Sampai saat ini, konselor masih dianggap sebagai polisi sekolah. Apa faktornya? Apakah dari programnya, apakah dari pendekatannya, atau apakah dari konselornya sendiri? Kalau itu terjadi karena konselornya sendiri, berarti itu merupakan ciri-ciri konselor yang tidak profesional. Ada 5 kategori konselor dapat dikatakan sebagai konselor profesional. Yang pertama, yaitu adalah memiliki penguasaan pengetahuan yang banyak. Maksudnya adalah seorang konselor harus dapat memahami tentang konsep bimbingan dan konseling, landasan pendidikan, serta memahami kode etik bimbingan dan konseling dalam implementasi hubungan konseling yang akan dilakukan. Dengan aspek ini, konselor akan mampu mengelola proses konseling yang tepat terhadap kliennya. Yang kedua adalah konselor dapat memiliki penguasaan emosional. Maksudnya adalah seorang konselor harus dapat menguasai emosi di dalam dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu akan merefleksikan kepada kliennya. Dengan memahami emosional kliennya, maka konselor dapat memahami pendekatan yang tepat dalam proses konseling sehingga dapat memperlancar dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi kliennya. Yang ketiga adalah memahami tentang kepribadian, yaitu seorang konselor harus dapat memahami tentang penguasaan kepribadian yang dimiliki dirinya sendiri dengan baik tentunya. Dengan memahami dirinya sendiri, konselor akan memiliki pandangan yang tepat terhadap kliennya melalui penguasaan dirinya sendiri atau self-knowledge, sehingga ia akan mengetahui apa yang dirasakan kliennya. Dengan kata lain, dia akan terampil dalam memahami kepribadian orang lain yang sangat berguna dalam hubungan konseling. Selanjutnya yang keempat adalah dapat dipercaya. Tentu dong, seorang konselor harus dapat dipercaya karena itu termasuk asas dari konselor, yakni seorang konselor profesional harus dapat dipercaya oleh semua pihak yang membutuhkan. Agar dapat dipercaya, konselor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yaitu sifat yang terbuka, otentik, dan objektif dalam pemberian layanannya kepada klien sehingga ada relevansi antara penilaian diri sendiri atau real self dengan penilaian orang lain terhadap diri klien atau public self. Dan yang kelima ini sebenarnya bukan yang terakhir, tapi di sini cuma ada 5 yang menurut saya konselor dapat dikatakan sebagai profesional. Yang kelima adalah memiliki psikologis yang baik. Seorang konselor diharuskan memiliki psikologis yang lebih sehat, baik daripada kliennya. Kesehatan psikologis konselor yang prima sangat vital dan berguna selama proses konseling. Karena jika konselor kurang sehat psikisnya, maka akan menghambat proses konseling yang dijalankannya. Jadi itu termasuk ciri-ciri konselor yang profesional. Sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri konselor yang profesional, namun di sini saya memaparkan 5 terlebih dahulu. Dan semuanya tergantung dari bagaimana cara konselor tersebut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada kliennya. Jika seorang konselor tidak profesional, maka akan membuat si klien tidak percaya dengan yang namanya bimbingan dan konseling, sehingga nama dari bimbingan dan konseling akan tercemar dengan negatif. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan kepada kalian semua mengenai 5 konselor yang dapat dikatakan sebagai konselor profesional. See you next. Dadah.